Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh para penuntut ilmu, kepada keluarga besar Islam Madinah, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semangat pada konsistensi, Allah menganugerahkan kita istiqomah. Dan yang paling penting adalah semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dalam setiap perjalanan kehidupan kita, karena tidak ada manusia yang mereka masih hidup dengan degup jantungnya yang berdetak, kecuali mereka semuanya pasti membutuhkan hidayah. Kalaupun ada di antara kita masih bermaksiat dengan dosa-dosa besar, kita butuh hidayah. Supaya hidayah itu bisa menjadikan kita keluar dari lubang kemaksiatan dan dosa. Kalau ada di antara kita, saudara kita sudah keluar dari lubang kemaksiatan dan sekarang sedang meniti jalan ilmu, itu pun butuh hidayah. Kenapa? Supaya ilmu yang dia pelajari berdasarkan pemahaman yang benar. Kalau ada saudara kita pun yang sudah belajar berpahaman yang benar, itu pun juga masih membutuhkan hidayah. Kenapa? Supaya yang dia pelajari bertambah sempurna. Karena bisa jadi yang kita pelajari selama bertahun-tahun baru kecil sekali dari ilmu yang Allah sampaikan dalam kehidupan di dunia. Dan kita meminta hidayah walaupun kita sudah ngaji, walaupun kita memiliki komitmen mengikuti para sahabat dalam pemahaman, tapi tetap kita butuh hidayah. Supaya ilmu kita bertambah dan bertambah. Karena banyaknya masalah itu adalah ketika ilmu kita cetek sedikit, tapi merasa ilmu kita kayak segudang-gudang dari timur ke barat. Itu masalahnya. Kalaupun kita sudah memiliki ilmu yang luas, kayak para ulama besar, tetap kita pun juga meminta hidayah. Kenapa? Supaya kita diberikan istiqomah, menetapi jalan kebenaran yang sudah kita dapatkan. Bahkan setingkat para nabi pun, mereka pun meminta hidayah. Kenapa? Supaya para nabi mendapatkan kematian husnul khatimah yang diridhoi oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Dalam segala hal itu kita sangat membutuhkan hidayah dalam perjalanan kehidupan kita. Dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah pada kehidupan kita. Kita tentunya sangat memahami sekali bahwasanya di dalam kehidupan kita senantiasa kita menjalankan roda-roda kesyukuran di dalam kehidupan kita. Materialisme, kapitalisme itu luar biasa menjarah pada seluruh lini kehidupan kita. Dan kita paham, tidaklah paham materialisme, tidaklah paham kapitalisme kecuali merenggut sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Merenggut ketenangan, merenggut kelapangan, dan merenggut kecukupan di dalam kehidupan kita. Padahal puncak tertinggi pada kehidupan kita di dalam kualitas hidup itu setelah kita beriman sama Allah, yaitu gimana kita mendapatkan ketenangan, kelapangan, dan kecukupan. Banyak orang pintar belum tentu lapang hatinya, banyak orang kaya belum tentu diberikan ketenangan, dan banyak orang yang mereka memiliki jabatan yang tinggi belum tentu diberikan kecukupan. Karena apa? Karena memang kecukupan, kelapangan, dan ketenangan itu sesuatu yang sangat mahal sekali. Dan tentunya tidak akan bisa didapatkan kecuali adalah dengan kita memaksa diri kita bersyukur. Syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan himbauan, tetapi sesungguhnya syukur itu merupakan sebuah kewajiban. Karena mustahil Umar Mita, Pak Dewo, dan seluruh nama di muka bumi ini akan mendapatkan ketenangan, kelapangan, dan kecukupan sampai mereka memaksa diri mereka untuk bersyukur. Kita hari ini dekat sekali dengan kehidupan orang. Hari ini kita dekat sekali dengan teras kehidupan orang lain. Sehingga akhirnya kadang-kadang syukur kita itu menjadi hilang. Syukur kita menjadi menguap pada kehidupan kita. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya resah pada kehidupan. Apalah artinya harta yang kita miliki kalau kita tidak mendapatkan ketenangan? Apalah arti jabatan yang kita dapatkan kalau kita tidak mendapatkan kelapangan? Apalah arti perusahaan yang kita kuasai kalau kita tidak mendapatkan kecukupan? Karena apa? Siapapun yang tidak bersyukur, dia mendapatkan sebaliknya. Dia mendapatkan kegelisahan, dia mendapatkan kekecewaan, dan pastinya adalah kekurangan. Dan itu menyiksa. Yang menyiksa kita itu kegelisahan, tidak ada ujungnya. Yang menyiksa kita itu kelelahan yang tidak ada akhirnya. Dan yang paling menyiksa kita itu juga adalah keinginan yang tidak pernah merasa cukup. Dan itulah yang kita khawatirkan akan menjadi neraka kecil bagi kehidupan manusia ketika hidup di dunia merasakan tiga perkara itu. Kita bersyukur karena syukur itu sinar dari cahaya surga.
untuk melapangkan, untuk menenangkan, dan untuk mencukupkan pada kualitas kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Seluruh para penuntut ilmu yang semoga Allah rahmati, ada sebuah kisah yang sangat indah sekali untuk kita jadikan evaluasi serta menjadi perenungan untuk kita di dalam kitab Ruhul Bayan. Di dalam kitab Ruhul Bayan ada seorang ulama besar. Ketika beliau sedang tawaf, maka beliau menemukan seseorang sedang menempel pada Ka'bah. Dan dia terus berdoa kepada Allah dalam kondisi menangis. Tidak ada doa yang dia panjatkan kecuali satu, ya Allah, matikanlah saya sebagai seorang muslim. Dan dia tidak menambah doa yang lainnya. Ulama ini berputar kembali dan masih mendapati orang itu berdoa di depan Ka'bah sangat khusyuk sekali. Dan terdengar bagaimana dia meminta kepada Allah, wafatkanlah saya sebagai muslim. Dan tidak ditambahi dengan doa-doa yang lainnya. Berulang-ulang beliau putar-putar Ka'bah dan tawaf. Akhirnya, sang ulama ini tertarik untuk bertanya. Mungkin untuk menggali hikmah. Karena hikmah itu bisa kita temukan pada kehidupan siapapun. Maka ulama ini tanya sama orang tersebut, Pak, kenapa Bapak meminta doa hanya dimatikan dalam kondisi muslim? Kenapa tidak ada doa yang lain? Maka akhirnya orang itu ketika ditanya lalu menjawab, kalau kamu tahu apa yang aku alami dan apa yang aku lihat, kamu akan mengerti alasan dan latar belakang doaku hanya itu. Setelah mereka selesai dengan tawafnya, akhirnya sang ulama berjumpa kembali dengan bapak itu dan tanya, apa sih Pak kejadian yang melatar belakangi Bapak sampai Bapak berdoa dengan doa yang semacam itu semata? Hanya meminta supaya saya dimatikan sebagai seorang muslim dan tidak nambah dengan yang lainnya. Lalu akhirnya beliau berkata, saya punya dua saudara. Saudara saya pertama adalah muadzin selama beberapa puluh tahun. Saudara kedua pun saya, sama ketika dia juga seorang muadzin. Singkat ceritanya dua-duanya meninggal dalam kondisi murtad. Padahal mereka menjadi muadzin sholat itu selama puluhan tahun. Ya, mereka menjadi muadzin puluhan tahun. Dan mereka murtad. Dan itulah yang membuatku khawatir. Kalaulah ada saudaraku yang aku lihat kesehariannya dan kesibukannya di dalam mengumandangkan adzan selama 40 tahun. Dan ternyata dia matinya murtad. Dan ada saudaraku lagi yang seorang muadzin 30 tahun dia mengumandangkan adzan dan dia pun matinya juga dalam kondisi murtad. Maka akhirnya kamu sekarang paham kan kenapa alasanku di dalam berdoa itu adalah meminta dimatikan dalam kondisi muslim. Akhirnya ulama tersebut mengatakan, iya, sekarang saya paham. Kenapa engkau berdoa supaya dimatikan dalam kondisi seorang muslim. Maka sebelum mereka berpisah, ulama ini bertanya kembali, kalau aku boleh tahu, kira-kira apa yang menjadi alasan mereka menjadi muadzin selama 40 tahun, menjadi muadzin selama 30 tahun. Tapi kenapa kok akhirnya mereka mati dalam kondisi murtad? Maka sang bapak itu menjawab, aku lihat mereka menikmati dua hal. Sampai Allah jadikan mereka keluar dari agamanya. Mereka itu suka mencari-cari kesalahan orang dan mereka sangat menikmati aib yang dilakukan orang lain kalau mereka ketahui dan mereka mengerti. Dan itulah kesamaan di antara kedua saudaraku itu. Suka melihat kesalahan orang, dan suka sekali senang mendapatkan aib dari orang lain. Maka Masya Allah, itu memberi arti kepada kita, bahwasanya Masya Allah ya, ternyata perjalanan kita menuju kepada titik akhir itu perjalanan yang berat. Kalaulah kita mendapati dalam kitab Ruhul Bayan, ada orang yang menjadi muadzin, yang satu 40 tahun, yang satu 30 tahun, ternyata itu pun akhirnya tergelincir langkah mereka sebelum mati menjadi murtad disebabkan kesalahan yang mereka lakukan sepanjang hidup. Dengan melihat orang lain tuh kacamatanya salah, terus akhirnya melihat orang itu salah aja yang dicari. Lalu akhirnya mereka menikmati aib dan akhirnya tergelincir. Bagaimana mereka menjadi murtad ketika sebelum meninggal dunia. Nah, itulah yang menjadikan kita semakin paham, ya Allah gitu. Ternyata memang perjalanan kita itu perjalanan tinggal satu, memastikan iman sebelum kita mati dan memastikan kita menjalankan sunnah dan ketaatan pada hari kita diwafatkan.
Walaupun cuma satu tugas kita, tapi itu bukan sesuatu yang ringan. Tapi itu sesuatu yang sifatnya berat di sepanjang sisa kehidupan kita. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham apa korelasinya dengan kajian kitab kita, Ustadz, yang sudah 7 tahun kita lakukan bersama dengan Majelis Ilmu Islam Madinah. Korelasinya kuat. Inilah yang menjadikan kita harus mengilmui perjalanan sisa kehidupan kita menuju kepada kematian. Supaya perjalanan kita, mengilmui perjalanan kita pada sisa kehidupan kita, tidak menjadikan kita tergelincir sebagaimana orang-orang yang pernah tergelincir menuju kepada kematian.